Begitu ya, terkait prospek dari industri atau sektor migas di dalam negeri, kita ketahui bersama di mana kita sebentar lagi mengalami transisi pemerintah, itu transisi presiden untuk di masa pemerintahan 2025 hingga 2029 nanti. Kalau Anda lihat begitu ya, secara prospeknya apakah akan banyak berubah dan juga akan mengarah ke arah yang mana di presiden terpilih nanti di sektor ini? Silakan. Ya, terima kasih Mas Bram. Terkait dengan bagaimana industri migas Indonesia prospeknya 5 tahun ke depan, secara umum bisa disampaikan bahwa ini adalah cukup berat, namun kita punya harapan, gitu ya. Jadi dalam hal ini bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun terakhir ini, saran kami atau pendapat kami dari Aspar Migas mengatakan bahwa pertahankan dan teruskan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang bagus di periode sekarang. Ya. Namun juga kita evaluasi, ya kita mau mengakui ada beberapa hal-hal yang kurang produktif atau kontraproduktif. Itu tolong diperbaiki, tolong kalau perlu dicarikan kebijakan-kebijakan baru. Dan saya melihat bahwa beberapa hal di 2-3 tahun terakhir ada kebijakan yang bagus yang menurut kita perlu kita teruskan. Jadi kalau dibilang singkat kata 5 tahun ke depan ini berat, namun kita punya harapan karena beberapa tahun terakhir banyak kebijakan yang bagus, ditandai dengan ada discovery yang cukup besar, namun discovery saja tidak cukup. Nah, penemuan saja tidak cukup, tapi perlu ada langkah-langkah agar penemuan tersebut bisa dikembangkan menjadi lapangan baru. Ya, penurunan produksi yang selama ini terjadi akibat tidak adanya penemuan lapangan besar yang baru. Di samping juga ada juga pengelolaan lapangan yang tidak efektif dan efisien. Yang disebabkan karena lapangan-lapangan kita itu yang besar-besar yang dulu pernah menjadi raksasa, dulu adalah giant field, sekarang sudah tua semua. Ya, sudah tua. Ada Rokan, ada Mahakam yang masih bagus produksinya, namun dulu pernah sampai ratusan ribu sampai jutaan barrel per hari ya, yang di Rokan sana. Sekarang hanya tinggal kurang dari 200 ribu ya, mungkin 170 ribuan. Memang cukup besar. Ini masih bisa diangkat lagi dengan berbagai macam upaya sebetulnya. Gitu. Mahakam juga dulu kita pernah ingat Arjuna di Laut Jawa ya. Kemudian ada Intan Widuri di Southeast Sumatera, ada Kaji Semoga di Sumatera Selatan. Itu lapangan-lapangan besar yang memang sudah tua. Nah, yang tua kita harus mendapatkan lagi, dikembangkan lagi lapangan-lapangan baru yang besar, bahkan kalau bisa sifatnya raksasa yang besar. Yang besar sudah ada yang ditemukan, tapi belum berproduksi. Ya. Kita sebut yang besar, yang raksasa itu ada di Masela. Sampai sekarang puluhan tahun belum juga on stream. Ada lagi di Natuna. Ya, itu Masela dan Natuna memang lapangan gas. Namun di samping kalau gas berproduksi ada produk ikutannya, ada minyaknya juga, sehingga minyaknya pun ikut terangkat. Gitu. Nah, inilah yang harus kita kerjakan di 5 tahun ke depan, bagaimana mengimplementasikan capaian-capaian yang sudah ada untuk dijadikan lapangan-lapangan signifikan dan besar untuk mengkontribusi tambahan minyak yang berikutnya. Begitu. Oke, baik. Anda katakan tadi sudah seharusnya begitu ya kita mencari lapangan baru untuk mengeksplorasi dari lapangan-lapangan kita yang tentunya saat ini sudah tidak begitu optimal karena memang cadangannya sudah dikeruk begitu ya, Pak Elan. Tapi sebagai juga kita melihat dari sisi nilai keekonomiannya Pak Elan, apakah lebih baik mengoptimalisasi lapangan lama, ditingkatkan kembali optimalisasinya, atau justru lebih baik ya sudah mulai mencari begitu atau discovery ke lapangan-lapangan baru untuk segera dieksplorasi? Ya, ini semuanya berpangkal dari sebetulnya aspek fiscal policy ya, atau fiscal regime yang sudah atau akan diterbitkan oleh pemerintah. Itu ada fluktuasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari awal sejak kita menggunakan sistem konsesi dulu ya, kemudian menjadi sistem kontrak bagi hasil sampai sekarang. Ada berbagai fluktuasinya. Dan itu semuanya perubahan-perubahan itu sebetulnya bisa jadi karena pengaruh global, bisa jadi juga pengaruh dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah saat itu. Nah, yang kita harus lesson learn terhadap kebijakan tersebut adalah bahwa mana kebijakan yang kontraproduktif, ya. Mana kebijakan yang kondusif, bagus buat Indonesia. Karena
Kalau kita mengambil referensi negara lain, belum tentu referensi negara itu cocok di negara kita. Yang tahu betul apa yang harus diterapkan di negara kita adalah kita sendiri. Gitu. Jadi local wisdom ataupun kebijakan yang harus kita keluarkan, aturan yang kita keluarkan, itu yang pertama pastinya berdasarkan konstitusi harus menguntungkan rakyat Indonesia atau negara. Kedua, kita harus bisa merangkul investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Karena apapun, industri migas adalah industri yang padat modal, ya, teknologi tinggi dan berisiko tinggi. Nah ini yang tidak mungkin dibiayai oleh negara, ya, karena dibiayai akan memberikan beban yang besar buat APBN dan itu tidak mungkin. Makanya kita harus mengundang investor. Nah investor itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Ya. Nah yang di dalam negeri ini ya kita tahulah. Pemain besar kita, kesayangan kita semua Pertamina sudah besar ya. Kemudian ada Medco, ada IMP, ada yang mungkin tidak terlalu banyak. Ya. Itu pun kalau dibilang skala dunia, kelasnya masih middle di bawah. Baik Pertamina maupun Medco dan IMP. Middle lah. Ya. Bukan yang besar. Karena yang besar itu kita skala ExxonMobil, Saudi Aramco, kemudian Eni, itu termasuk besar. BP itu termasuk besar. Nah, bagaimana kita bisa merangkul mereka kembali untuk masuk ke Indonesia itu menjadi PR ke depan. Juga ingat Cina, perusahaan-perusahaan besar ada PetroCina, ada CNOOC, ada CNPC segala macam. Itu perlu kita rangkul juga. Karena mereka membawa kapitalisasi besar untuk berinvestasi dengan biaya mereka ke Indonesia. Nah, dengan sistem fiskal regime yang tepat tentunya nanti akan optimal ya buat negara kita dan juga tetap bisa kita merangkul para investor yang berkaliber dunia di negara kita. Begitu. Oke.